Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak serta barokah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu mari kita bersama-sama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwir. Kita siapkan diri kita, mindsetnya selalu bertumbuh, terus mau belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifdha wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah cerah ini saya ingin menyampaikan pentingnya kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasi yang baik, komunikasi bisa disebut dengan komunikasi yang baik, itu bisa disebut dengan komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial, ya, sebagian besar dari kehidupan kita, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi,
80-90% kehidupan kita itu selalu berkomunikasi. Berkomunikasi baik dalam bermasyarakat, ya, dalam berkeluarga, dalam berorganisasi, kita tak lepas dari komunikasi, berinteraksi sosial, dan seterusnya. Tujuannya itu apa? Menyampaikan pikiran, perasaan, pendapat, ya, dengan baik. Ini penting sekali, karena jika kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, banyak sekali orang-orang yang secara agamanya baik, pendidikannya baik, eh, jenjang karirnya, jenjang apa itu, jenjang gelarnya baik, ya. Tapi karena tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu yang bagaimana? Yang penuh hikmah, gitu ya, dalam Al-Quran itu. Yang baik yang penuh hikmah, maka kehidupannya dia atau keberadaan dia di masyarakat kadang-kadang yang seringkali saya lihat yaitu kurang diterima dengan baik, atau tidak mendapatkan, mereka tidak diterima dengan baik. Kenapa? Karena di dalam menyampaikan pesan, mengungkapkan pesan, kata-kata itu kadang-kadang di tidak dipikir dahulu, ya, ini menyakitkan hati apa tidak, menyinggung perasaan apa tidak, ya inilah. Maka Islam mengajarkan pentingnya kita berkomunikasi dengan penuh hikmah. Kalau kita berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan penuh hikmah, dengan penuh pembelajaran, penuh keilmuan, dengan baik, maka tujuan dari komunikasi tersebut pasti nanti akan tercapai. Kenapa? Yang mendengarkan juga enak, yang mendengarkan memahami, mengerti, memahami dengan baik, dan yang mendengarkan itu juga senang. Itu yang terutama, yang mendengarkan itu senang. Karena tanpa komunikasi, dengan hikmah tadi, dengan efektif tadi, akhirnya komunikasi tadi dengan jelas, bisa diterima, orang lain akan mengetahui maksud dan tujuannya dengan baik, dan tergerak dengan baik, dan merasa uh, terlibat, dan mau melakukan dengan sepenuh hati. Di situ akhirnya timbullah hubungan yang baik, dan akhirnya di situ saling membutuhkan. Karena kadang-kadang kalau orang itu baik berbicara, justru selalu ditunggu ucapannya, petuahnya, pesan-pesannya, kata-katanya, pesan-pesan hari ini, kata-kata hari ini apa, itu selalu ditunggu. Namun kalau orang itu kok di dalam menyampaikan komunikasi tidak baik, eh, jangankan ditunggu, mau mendengarkan aja males gitu, males, waduh males aku, kata-katanya selalu menyakitkan atau menyentuh perasaan, gitu ya. Sebenarnya kata-katanya biasa saja, cuman kadang-kadang nadanya, iramanya, tinggi rendahnya, volumenya, dan struktur kata-kata itu sendiri kadang-kadang tidak enak didengar, gitu. Maksudnya itu baik-baik aja, sebenarnya baik biasa saja. Cuman di dalam bagaimana, tidak hanya pesan yang disampaikan, tidak hanya isi yang disampaikan, tapi cara menyampaikan pesan ini kadang-kadang juga yang seringkali em, karena tidak diperhatikan akhirnya menyinggung perasaan. Maka seperti tadi saya sampaikan, dalam Islam komunikasi yang baik efektif sangat dianjurkan, karena banyak sekali orang-orang yang terjadi konflik permasalahan itu sebagian besar itu dari komunikasi yang kurang baik. Sebagaimana Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, eh, menjalin bisnis atau menjalin uh, usaha apapun, Al-Quran mengajarkan, mari kita perhatikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang maknanya serulah manusia. Serulah manusia. Sampaikanlah kepada manusia. Perintahkanlah kepada manusia. Dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan pembelajaran. Dengan sesuatu hal yang penuh ilmu, penuh pembelajaran, penuh pesan-pesan yang baik. Ya, pelajaran yang yaitu pelajaran yang baik, dan pelajaran yang baik, yang mudah dipahami, yang baik, yang menyenangkan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kalau kita mengkritik, ya kritik yang baik, yang jangan sampai menyakitkan hati. Sehingga sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Ya, jadi kalau kita itu cara
Walaupun tujuannya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, bisa jadi tersesat tadi. Akhirnya pesan yang disampaikan tidak sampai karena orang sudah tidak nyaman dulu, tersesat pesannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Sehingga dengan hikmah tadi, orang-orang akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan pencerahan. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, bagaimana kalau kita berdakwah, berkomunikasi, harus dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang penuh kelembutan, ya, penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang, yang tidak perlu berteriak-teriak, yang kencang-kencang. Kita sesuaikan. Ya, sekarang tinggal komunikasinya tujuannya apa? Kalau tujuannya membangun semangat, ya monggo silakan teriak-teriak kencang. Ya, namun kira-kira dengan teriak-teriak kencang tadi bisa mudah dipahami atau tidak, gitu ya. Yang penting kan bagaimana itu biar pesan tadi masuk kepada pikiran dan perasaannya, masuk ke hatinya mereka. Dan sehingga mereka bisa berpikir mau melaksanakan tanpa ada paksaan. Bahkan dalam berdiskusi atau berdebat, kita juga diminta untuk memilih kata-kata yang baik dan yang jangan sampai dari kata-kata itu mendatangkan konflik, yang menyinggung perasaan. Ya ini kira-kira menyinggung perasaan enggak, tersinggung enggak? Tapi bagi orang-orang yang perasaannya keras, hatinya keras, ini kadang-kadang mereka ya bicaranya keras, nggak peduli. Makanya apapun yang keluar ini sebenarnya tergantung apa yang ada dalam diri kita. Dan ada orang yang bicaranya keras, yang mungkin bisa jadi di situ dia punya pengalaman masa lalu atau yang masih menempel dalam dirinya sehingga kata-katanya saya keluar itu keras. Rasanya kok keras sekali kalau didengar. Ya. Rasulullah SAW juga memberikan contoh keteladanan yang baik bagaimana dalam berkomunikasi dengan orang lain. Rasulullah selalu berbicara yang lemah lembut, penuh perhatian, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Banyak kan terangkan tentang sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang pentingnya berbicara yang lemah. Begitu juga ada hadis dari Bukhari, nomor hadis 618. Maknanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini yang kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam. Nah ini, hendaklah kita berkata baik atau diam saja. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya cuma berkata baik atau diam. Ini bagi orang yang beriman. Kalau kamu mengaku beriman ini, tapi kalau kamu beriman masih berkatanya keras, yang tidak baik, banyak berbicara yang tidak penting, nah, hati-hati. Nanti akan diragukan, dipertanyakan tentang keimanan. Maka hadis ini menekankan kepada kita pentingnya kita berbicara dengan kata-kata yang baik dan menghindarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang baik. Jika tidak ada yang baik untuk dikatakan, tidak ada yang penting dikatakan, yang lebih baik sudah diam saja. Ini menunjukkan bahwa ini sesuai dengan diam itu emas, gitu ya. Diam itu emas. Kalau tidak ada yang penting ya sudah diam itu emas. Tapi kalau jika ada sesuatu yang penting, ya, diucapkan berbicara yang sesuatu yang lebih baik, ya, berbicara itu lebih itu mutiara, begitu ya. Maka menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, yang efektif ini tidak hanya masalah, tidak hanya pesannya saja, tidak hanya masalah pesannya saja, tidak hanya pesan yang ingin disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan, terus etikanya, adabnya, dan bagaimana kita berbicara, lebih kepada situ. Jadi kalau hikmah tadi kan lebih kepada uh, pesannya, tapi ini ada adabnya, etikanya dalam berbicara. Ini pentingnya cara menyampaikan. Banyak contoh-contoh komunikasi yang efektif, berbicara dengan lemah lembut dan tidak menyakitkan. Rasulullah SAW juga tadi sudah saya sampaikan ya, sering memberikan uh, contoh keteladanan bagaimana Rasulullah sebagai teladan kita semua tentang masalah ya Rasulullah. Siapapun yang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah agama, masalah apapun, Rasulullah tidak pernah berkata dengan kasar, tidak pernah murung, tidak pernah merasa berat ya. Dan Rasulullah selalu menjelaskan, melayani dengan sepenuh hati, begitu ya.
tidak pernah membentak, melainkan dengan menjelaskan dengan cara yang penuh pengertian. Diulang-ulang. Setelah itu kalau menjelaskan berbicara begini, diulang-ulang memastikan eh, lawan bicaranya maksud dan tujuannya dipastikan apa? Telah paham. Sehingga memastikan tidak ada noise di situ, tidak ada hambatan di dalam berkomunikasi, sehingga dipastikan komunikasi tadi sudah efektif. Selanjutnya, beberapa larangan di dalam berkomunikasi, contohnya kita, Islam melarang kita berbicara yang dapat merusak nama baik orang lain, termasuk ini merusak nama baik kita. Dengan cara apa? Kita biasa ghibah, ya, membicarakan yang benar, ada memang betul, tapi itu eh, tidak boleh sebenarnya itu kalau tujuannya untuk ghibah, menggunjing, membicarakan orang lain, apalagi memfitnah, itu semakin tidak boleh lagi, yaitu memfitnah itu berarti bicara yang mengada-ada, ya, ada-ada, ya, jadi kita mengada-ada yang menjadikan nama baik orang lain rusak. Maka kita harus berkomunikasi yang jujur, yang akurat, yang dapat dipercaya, dan yang terpenting tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Hujurat ayat 11 sampai dengan 12, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencemooh kaum lainnya. Nah, janganlah kita menghibah, menjelekkan, apalagi memfitnah kaum lainnya. Boleh jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang dicemooh. Selanjutnya ayat yang 12-nya, dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh memang. Karena kita sebagai muslimnya adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga, komunikasi yang efektif sangat penting. Membangun keharmonisan. Ya. Kita ini keluarga. Selalu bicara dengan istri, anak-anak, dengan penuh kasih sayang, penuh pengertian, diulang-ulang. Yang dikedepankan itu kasih sayangnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya jelaskan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya. Sebaik-baik. Kenapa kok istrinya? Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu mudah. Berbuat baik kepada siapa? Ya orang lain itu mudah sekali. Ya. Mudah kita berbuat baik. Dan orang itu mudah. Orang lain juga mudah menghormati kita. Mudah. Tapi kalau kita bisa memperlakukan baik, ya, jadi sama keluarga, sama istri, apalagi, waduh, ini susah, benar, ya, benar sekali teman-teman sekalian, ya, ini susah, ya, apalagi bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh, bisa dihormati, bisa dihargai, ini tidak mudah. Banyak para pejabat-pejabat kalau di luar itu dihormati, dihargai, tapi di dalam keluarga mereka kurang 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 dihargai, atau mereka kalah dengan keluarga, dengan istri. Ya. Maka komunikasi yang baik dalam keluarga menciptakan kedamaian, saling pengertian, dan akhirnya menghindarkan, bahkan meminimalisir pertengkaran dan kesalahpahaman. Selanjutnya komunikasi juga mempererat silaturahmi. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah, tapi juga mempererat tali silaturahmi. Dengan komunikasi yang efektif, yang saling memberi nasihat, berbagai kebaikan, dan dapat menghindari perselisihan yang dapat merusak persaudaraan. Karena ini kalau sudah selisih, ini nanti akan lama-lama akan menjadikan titik-titik perpecahan. Kalau sudah pecah, jadi apapun goalnya, apapun tujuannya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kunci tercapainya suatu tujuan keluarga, tujuan organisasi, tentunya ada teamwork. Di dalam teamwork ada kebersamaan, ada komunikasi, ada komitmen di situ. Selanjutnya dalam Quran surat Hujurat, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ini peringatan untuk kita tidak boleh bertikai, ya. Itu diterangkan kita dilarang bercerai-berai. Bercerai-berai itu sangat dilarang, ya.
Yang mananya begini, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang bertikai. Jika ada saudara kita bertikai, maka tugas kita sebagai seorang muslim harus mendamaikannya. Gitu ya. Karena apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita yang hubungan yang baik selalu harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan sampai ada sesuatu masalah-masalah dan kita biarkan saja, kita membiarkan saja, atau kita malah ngeploi begini, ya. Ini tidak boleh, harus kita ingatkan, kita ingatkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan komunikasi yang penuh hikmah. Apa itu komunikasi penuh hikmah? Yaitu komunikasi yang dilakukan dengan penuh ilmu, ilmu pengetahuan, penuh dengan bijaksana, penuh dengan pengertian, yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang, dan cara menyampaikannya dengan cara yang baik, penuh adab, etika, dan intinya tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain. Serta dan akhirnya dari komunikasi itu bisa membawa manfaat, ada satu perubahan. Nah, ini contoh-contoh ya. Mungkin kita, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau kita mengkritik, maka kritiklah dengan cara yang baik. Orang teman membuat kesalahan pekerjaannya, cara komunikasi yang perlu itu bagaimana? Ya, ini memang perlu latihan ya. Contohnya begini, aku paham kamu sudah berusaha keras, aku ngerti kamu sudah berusaha keras, dan saya tahu ini memang sesuatu yang berat. Ya, coba kita coba lagi sedikit berbeda. Ya, mari kita coba lagi yang penuh optimal. Jadi di situ ada motivasi, ada pengertian, ada motivasi, dan ada dorongan untuk bagaimana kita mencoba lagi. Nah ini, jadi ada pemahaman, dan dia ada motivasi untuk jadi penuh semangat. Kan? Di dalam kritik kita juga ada apresiasi, kemudian kita menyampaikan pesannya, kemudian kita juga memotivasi untuk apa yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian di dalam memberikan nasihat juga tentunya juga harus bijaksana. Mungkin teman kita di saat kondisi yang lagi kebingungan mencari memilih jurusan, memilih karir atau memilih apa, maka di dalam menyampaikan itu juga uh, penuh itu. Nah, kamu bingung ya, makanya kan gitu, cuman jelek-jelekan, makanya kamu tidak mau sekolah, makanya kamu tidak mau pelatihan, makanya kamu tidak mau ini. Kan Tuhan sudah tak ingatkan, udah itu tidak boleh. Ya harus, nah itu semakin mereka tertutup, semakin mereka jengkel ya. Maka uh, saya memahami kamu mungkin masih bingung karena kamu mungkin belum punya pengalaman selama ini. Namun kini kami punya, ini ada setiap yang kita ambil, setiap pilihan yang kita pilih tentunya ada tantangan, ada peluang, dan ada peluang atau kelebihan, dan ada tantangannya. Mari kita pelajari sesama apa kelebihan dan apa kekurangannya. Nah, gitu ya. Silakan dipelajari mana yang paling tepat buat kamu, yang bisa mendatangkanmu, yang menjadikan kamu bisa lebih bahagia, agar kamu bisa berkembang lebih cepat. Ini untuk ini peluangnya demikian, kelebihannya begini, kekurangannya ini, tantangannya ini, peluangnya begini, tantangannya begini. Silahkan kamu pikirkan dengan baik. Ya Kak, saya yakin kamu pasti bisa. Tergantung kamu fokusnya kemana atau prioritas kamu kemana. Jadi di situ juga kita ada perhatian, dan kita memberikan pencerahan, dan kita memberikan kesempatan mereka untuk berpikir. Saya yakin kamu pasti bisa memilih yang terbaik. Ya, nanti mungkin bisa berikan contoh-contoh yang seperti ini. Kalau contoh-contoh lain juga boleh. Ya. Kemudian di dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan, ya tentunya kita dengan satu perbedaan. Ya, kita mungkin ada rekan kerja kita yang memilih pendapat yang berbeda dalam rapat, ya maka semua pendapat baik, gitu ya. Saya melihat di sini ada sudut pandang yang berbeda. Saya rasa dari beberapa pendapat ini memiliki aspek yang semuanya memiliki aspek yang berbeda. Maka untuk itu kita pertimbangkan lebih lanjut. Mari kita mana yang lebih tepat. Itu semuanya baik, namun mana yang lebih sesuai dengan kondisi ini. Jadi kita tidak dengan mudah langsung kamu salah, kamu ini, gitu. Ini benar, ini salah. Jadi tidak langsung menjustifikasi seperti itu.
Kemudian kalau ada konflik, ya konflik dengan ya, tentunya kita harus ya, dengan ada permasalahan terjadi konflik kecil maupun di antara teman kita, maka kita dengan saya tahu ada ketegangan di sini, ada masalah, saya lihat di sini ada masalah, itu mari kita diskusi bersama, mungkin bisa kita bisa mencoba kami mari mari kita lihat, mari untuk kita bisa saling menghargai bersama kita mari kita mencari solusi bersama mana yang uh, kita fokusnya bukan mengungkit-ungkit ya, konfliknya, tapi yang kita fokus kita yaitu bagaimana kita mencari solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara konflik terus tidak akan pernah selesai, tapi bicaranya kita ayo kita cari yang terbaik. Jadi kita tidak uh, seperti itu baik sekali teman-teman. Dan tentunya masih banyak lagi yang penuh hikmah itu kalau kita salah juga kita mengakui salah. Yes. Jadi contohnya kita mungkin kita tadi ada kesalahan ya, ya kita ngaku terus terang dengan penuh kejujuran. Mohon maaf, saya teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya, tidak sengaja saya telah melakukan kesalahan melukai teman-teman. Ya, itu juga dengan penuh penyesalan dan penuh ini ini semua artinya hikmahnya ini tidak hanya sekedar pembelajaran makna dari pembelajaran, tapi kita ada satu perubahan. Jadi perubahan apa yang kita bisa ambil dari situ yang bisa akhirnya yang kita akhirnya ini goal akhirnya kita merekatkan menjadikan hubungan kita semakin baik. Nah ini ya, nah, ini maka di sini kita harus saling terbuka, saling mau belajar, saling mau membangun. Nah ini ada namanya ada kesadaran diri dalam diri kita masing-masing dan kita membangun kesadaran diri, kita membangun mengerti antara satu dengan yang lain. Jadi, dengan permintaan yang terakhir tadi yang dengan kalau ada kesalahan permintaan maaf tentunya dengan yang tulus dan ikhlas. Saya rasa demikian Bapak sekalian. Sekalian, mari yang sedikit ini, mari kita tingkatkan komunikasi kita yang efektif, komunikasi yang penuh hikmah, komunikasi yang mencerminkan kita sebagai seorang yang beriman, yang mencerminkan kita sebagai seorang yang terbuka, jujur, mau introspeksi diri, muhasabah, yang membangun hubungan dan yang terakhir yaitu tujuan utamanya yaitu komunikasi tadi membangun hubungan yang kuat. Kenapa? Karena kita adalah sebagai seorang muslim adalah sekitarnya satu hidupannya satu kita dan keluarga satu tubuh, maka jika ada satu yang sakit maka sakit semua, maka kita bangun kesadaran itu, kita bangun bagaimana kita menjadi muslim yang saling terhubung, yang saling menghubungkan, yang saling memahami dan mengerti, ada kesadaran yang di situ, sehingga setiap komunikasi yang kita bangun, yang ada itu semakin mengeratkan, mengakrabkan satu dengan yang lain. Sehingga kalau yang sudah demikian, maka kita komunikasi kita efektif, setiap komunikasi itu yang didengar itu menyenangkan, mengenakan, dan membangun komunikasi dan yang terjadi yaitu kita rindu untuk selalu berkomunikasi, kita rindu untuk selalu kumpul, rindu untuk mendengarkan, rindu untuk bagaimana cita-cita kita tercapai. Demikian semua kebenaran datang dari Allah. Salam dari saya pribadi, kita bersama-sama berdoa untuk keluarga, untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, para pemimpin, sahabat, semuanya, dan usaha-usaha kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما يقولون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم